Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Pojok Kelas. Hari ini kita akan membahas tentang perpindahan kalor dari tema 6 MUPEL IPA kelas 5 SD. Selamat belajar. Perhatikan gambar tersebut. Ada sebuah besi yang langsung dipanaskan di api dan kalian langsung memegang ujung bagian yang tidak terkena api. Setelah beberapa menit, apa yang kalian rasakan? Kalian merasa panas, bukan? Perhatikan gambar kedua. Ada gelas berisi air yang langsung dipanaskan menggunakan api. Awalnya hanya gelasnya saja yang panas, namun lama-lama airnya juga ikut panas. Air bagian bawah juga bagian atas, sampai mendidih. Gambar ketiga. Ada sekumpulan anak pramuka yang sedang berada di tengah api unggun. Mereka menyalakan api unggun untuk menghangatkan badan mereka di malam hari. Api tersebut memancarkan panas. Dari ketiga gambar tersebut, kita dapat melihat bahwa ada beberapa perpindahan kalor dengan cara yang berbeda-beda. Hari ini kita akan membahas perpindahan kalor atau panas secara konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Apakah kalian sudah siap? Konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor atau panas dengan hantaran atau perantara tanpa memindahkan zat perantaranya. Contohnya ketika kalian memanaskan batang besi langsung ke dalam api. Lihatlah contoh berikut. Ada batang besi yang kita panaskan lewat api. Panas tersebut nanti akan merambat sampai ke tangan kita. Untuk itu, kita harus memakai kain agar panas tersebut tidak sampai ke tangan kita. Percobaan kedua adalah ketika ada gelas yang berisi dengan air panas dan kalian beri sendok yang terbuat dari logam atau besi, kemudian taruhlah di sana. Awalnya hanya air yang ada di dalam gelas yang panas, namun lama-kelamaan sendok itu juga akan terasa panas. Jadi sendok itu menghantarkan panas dari air sampai ke sendok dan merata. Jadi perpindahan panas secara konduksi itu seperti teknik estafet. Tanpa berpindah tempat, panas itu lama-lama akan merambat dari ujung satu ke ujung yang lainnya. Itulah konduksi, perpindahan panas dengan hantaran tanpa memindahkan zat perantaranya atau zat hantarannya. Perpindahan kalor atau panas yang kedua adalah konveksi. Konveksi di sini bukan membuat baju ya teman-teman. Konveksi adalah perpindahan kalor dengan hantaran namun disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Jadi, zat perantaranya ikut berpindah ketika terkena panas. Berbeda dengan perpindahan kalor yang pertama, yaitu dengan konduksi, menggunakan hantaran tapi tidak memindahkan zat perantaranya. Namun, konveksi di sini mereka juga memindahkan zat perantaranya. Seperti saat kita mendidihkan air. Awalnya, bagian air yang panas hanya bagian bawah saja. Kemudian, ketika terkena panas, bagian bawah lama-lama akan naik ke atas, dan bagian atas yang lebih dingin akan turun ke bawah. Jadi, awalnya air yang tidak panas menjadi panas karena mereka berpindah dari atas ke bawah. Bagian bawah itu tadi adalah bagian yang panas, sehingga panasnya merata. Jadi butuh perpindahan untuk semua air itu panas. Perhatikan contoh berikut. Saat kita memanaskan api, bagian bawah air jadi lebih panas, namun bagian atas air masih dingin. Air bagian bawah yang lebih panas akan berputar ke atas atau berpindah ke atas. Lalu sebaliknya, air yang di atas yang lebih dingin akan berputar ke bawah. Jadi butuh perpindahan air
ketika ingin semua air itu panasnya merata. Contoh lainnya adalah ketika penggunaan cerobong asap. Ruang bagian bawah terasa lebih panas, sehingga udara di dalam ruangan tersebut akan naik ke atas, dan sebaliknya, nanti akan berpindah tempat. Berikutnya adalah ketika kita memasukkan batu es ke dalam air panas. Batu es tersebut akan mencair ketika terkena panas. Contoh berikutnya adalah terjadinya angin darat dan juga angin laut. Ketika malam hari, suhu di air akan lebih panas daripada suhu di darat, sehingga angin akan berpindah dari laut ke darat. Hal tersebut dimanfaatkan oleh nelayan untuk pergi ke laut. Sebaliknya ketika pada siang hari. Pada siang hari, udara di laut lebih dingin daripada di darat, atau di darat lebih panas. Untuk itu, angin bergerak dari darat ke laut. Hal tersebut dimanfaatkan oleh nelayan untuk kembali lagi ke rumah atau ke darat. Itulah beberapa manfaat dari perpindahan kalor secara konveksi, yakni perpindahan melalui hantaran dan juga memindahkan zat perantaranya. Kalau kita gambarkan, maka untuk memindahkan barang tidak lagi dengan estafet, melainkan kita memindahkan satu persatu. Untuk itu harus berpindah tempat. Yang ketiga adalah perpindahan kalor dengan cara radiasi, yakni perpindahan kalor tanpa melalui hantaran, atau perpindahan kalor dengan pancaran dari sumber energi panas. Matahari adalah sumber energi panas terbesar di bumi. Panas matahari ke bumi tanpa hantaran atau perantara. Panas dari matahari ke bumi melewati ruang hampa, jadi tidak ada perantaranya. Contoh perpindahan panas dengan radiasi yang kedua adalah ketika kita berada di dekat api. Badan kita akan terasa panas ketika di dekat api. Padahal panas pada api menuju ke badan kita tidak ada hantaran. Itulah perpindahan panas atau kalor tanpa hantaran, atau juga disebut juga dengan radiasi. Dari penjelasan tadi, ada 3 jenis perpindahan kalor atau panas, yaitu dengan cara konduksi, konveksi, dan juga dengan radiasi. Di pembelajaran berikutnya, kita akan belajar tentang konduktor dan juga isolator. Sampai di sini dulu untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa dan jaga kesehatan.